Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita kembali belajar sejarah, khususnya sejarah kelas 11 untuk tingkat SMA. Pada materi kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Namun sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa yang menjadi latar belakang dari adanya peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Yang pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September tahun 1945. Dengan wakil Sekutu pada waktu itu adalah Jenderal Douglas MacArthur dan wakil Jepang pada waktu itu adalah Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. Pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Pengeboman itu dapat dikatakan sebagai puncak dari operasi militer Sekutu. Dan pengeboman itu telah menghancurkan sebagian besar armada dagang Jepang. Hal itu ditambah lagi dengan pengeboman Sekutu atas kawasan-kawasan industri yang strategis yang berada di Jepang, termasuk industri galangan kapal. Hancurnya armada dagang membuat pasokan bahan mentah seperti batu bara, besi, baja, dan karet, serta minyak bumi dari negara-negara yang didudukinya menjadi terhambat. Sebagai catatan tambahan, Jepang termasuk negara dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan industrinya akan minyak bumi dan bahan mentah, baik untuk kepentingan perang maupun untuk menghidupkan perekonomian negara, negara Jepang bergantung pada negara-negara yang didudukinya di wilayah Asia. Sebelum pengeboman atas dua kota penting itu, Jurnal Perang Markas Besar Kekaisaran Jepang bahkan sudah meramalkan bahwa tidak ada lagi harapan bagi Jepang untuk menang. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengorbankan nyawa 100 juta rakyat Jepang sebagai bom hidup agar musuh kehilangan semangat bertempur, tulis jurnalis pada saat itu. Kemudian bagaimanakah respon bangsa Indonesia terkait dengan kekalahan Jepang itu? Nah, jadi sekitar setahun sebelum penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu, tepatnya pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso telah mengumumkan sikap resmi pemerintahan Jepang bahwa daerah Hindia Timur, yaitu Indonesia, akan diperkenankan merdeka. Untuk itu, pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, yaitu Letjen Kumagichi Harada, mengumumkan dibentuknya sebuah badan atau lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disahkan pada tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sesuai dengan namanya, badan ini bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait masalah tata pemerintahan Indonesia ketika kelak diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Kebanyakan anggota dari BPUPKI ini adalah orang Indonesia itu sendiri. Dengan ketuanya pada waktu itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian setelah sehari pengeboman Sekutu atas kota Hiroshima, yaitu tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI diganti dengan nama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki, Jepang. Kehancuran besar akibat serangan Sekutu dan pengeboman atas kedua kota penting ini
membuat Jepang tak berkutik dan menyerah secara resmi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Berita tentang pengeboman dua kota besar itu akhirnya sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 9 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PKI, serta Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPU PKI terbang ke Dalat, Vietnam, yaitu menuju markas besar Angkatan Bersenjata Jepang di kawasan Asia Tenggara, atas permintaan dari Marsekal Terauchi. Kemudian sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Informasi tersebut di satu sisi menggembirakan. Dalam waktu yang singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivis pergerakan nasional, baik golongan tua maupun golongan muda. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Dalat berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Hal itu berarti kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari agenda pembicaraan. Maka seiring dengan keberangkatan Soekarno dan Hatta, para aktivis pergerakan di tanah air, baik tua maupun muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Lalu bagaimanakah respon dari golongan tua dan golongan muda terkait dengan hal itu? Selanjutnya nanti akan kita bahas dalam sebuah materi yang berjudul mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis pada kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.